Selamat sore semua. Hari ini kita masih belajar tentang fluida statis. Masih ingat, fluida statis itu adalah fluida diam, fluida yang tidak memiliki kecepatan yang beragam. Jadi kecepatannya itu 0 atau kecepatannya itu konstan. Dan juga bisa juga jika dilihat dari percepatan, maka percepatannya itu juga konstan, gitu ya. Saya ingatkan sedikit dulu tentang bahan kajian dari fluida statis, sub bahan kajiannya ya. Yang pertama ada hukum Pascal, di mana ini sudah kita pelajari minggu lalu. Hukum Pascal di sini kalau kalian masih ingat prinsipnya apa? Tekanan di semua titik itu sama. Tekanan yang diberikan ke suatu fluida, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah. Yang mana berarti tekanan di semua titik itu sama gitu ya. Yang kedua ini ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini sifat tekanan yang ada di dalam fluida statis gitu ya. Nanti ada lagi tuh tekanan pada fluida dinamis, tapi itu dibahas pada bahan kajian nanti fluida dinamis. Kemudian ada juga kita belajar tentang alat ukur tekanan. Nah, alat ukur tekanan ini adalah penerapan dari konsep pada fluida statis ini. Konsep pada tekanan hidrostatis ini ya, itu adalah alat ukur tekanan. Penerapan dari tekanan hidrostatis adalah contohnya adalah untuk alat ukur tekanan. Yang keempat adalah prinsip Archimedes. Archimedes ini yang biasa kita gunakan untuk gaya apung, gaya tenggelam, gaya melayang gitu ya, benda-benda yang terapung, melayang dan tenggelam. Nah, semua prinsip yang ada di fluida statis ini, penerapannya itu harus pada fluida yang massa jenisnya itu, berat jenisnya rho ya. Massa jenis itu rho lambangnya, masih ingat kan? Nah, ini penerapan untuk fluida statis ini harus dalam keadaan yang fluida tersebut massa jenisnya konstan. Artinya tidak apa? Artinya tidak terjadi perubahan massa jenis gitu. Nah, massa jenis konstan itu biasanya ada di mana? Ada di dalam fluida cair. Kalau kalian masih ingat, sifat dari fluida cair itu incompressible. Jadi, rho atau massa jenis yang konstan itu bisa disebut dengan fluida yang incompressible. Artinya tidak bisa dikompres, tidak bisa berkurang volumenya karena adanya tekanan. Nah, yang bisa dikompres itu apa? Yang bisa dikompres kan fluida gas gitu ya. Kalau cair dia sifatnya cenderung tidak bisa dikompres. Jadi penerapan fluida statis ini nanti karena dia penerapannya adalah untuk fluida yang ideal, maka lebih banyak contoh kasusnya itu untuk fluida cair. Oke, kita langsung masuk ke tekanan hidrostatis ya, karena untuk subbabnya itu yang hukum Pascal, subbab pertama itu sudah di minggu lalu, maka sekarang kita masuk subbab kedua langsung, yaitu tekanan hidrostatis. Nah, di tekanan hidrostatis ini saya ingin memberikan satu studi kasus dulu. Nah, kasusnya ini misalnya ada satu bejana diisi dengan fluida cair, di mana fluida cair ini di dalamnya ini ada satu kubus kecil yang diberi nama kubus A. Jika kita perbesar kubusnya, maka akan tampak seperti ini. Kubusnya ini akan mendapatkan suatu tekanan dari semua sisi. Dari mana asal tekanan itu? Asal tekanan itu ya dari fluidanya sendiri. Fluidanya sendiri ini yang menekan si kubus itu. Nah, tekanan yang diberikan dari sisi kiri sama kanan, nah ini sama besar. Sama besar karena dia letaknya ini simetris juga ya. Di tengah-tengah, kiri dan kanan sama. Tekanan yang diberikan dari kiri segini, tekanan yang diberikan dari kanan segini. Artinya, tekanan tersebut akan saling menghilangkan. Begitupun untuk P5, tekanan dari depan, dan P6, tekanan dari belakang. Ini sifatnya saling menghilangkan. Kalian misalnya nih ya, ada suatu benda, kalian dorong, kalian tekan dari sisi kiri
Satu menekan dari sisi kiri, satu menekan dari sisi kanan. Maka tidak akan terjadi perpindahan pada benda tersebut kalau tekanan yang diberikan itu sama. Kenapa sih ini tekanan yang diberikan kok sama? Karena ini fluida statis ya, tidak ada kecepatan yang diberikan, tidak ada tidak ada kecepatan yang ekstrim ya, kecepatannya ini konstan antara kiri dan kanan, sehingga dia ini sifatnya saling menghilangkan ketika yang sini mendorong dan yang sini mendorong gitu ya. Beda cerita ketika kita melihatnya dari tekanan 1 sama tekanan 2. Tekanan dari atas maksud saya, tekanan dari atas sama yang dari bawah, sisi yang bawah. Kenapa berbeda? Karena yang dari atas ini juga dia akan mendapatkan dari tekanan atau gayanya itu dari si beratnya sendiri. Nah, namanya kan ada gaya gravitasi itu gitu ya, sehingga dia juga mendapatkan tekanan dari gaya gravitasinya itu. Makanya di sini P1 dan P2 ini sifatnya tidak sama gitu. Nah, oleh sebab itu kita nih mau menghitung kan, kita nih ceritanya mau tahu nih tekanan di titik A itu berapa. Nah, karena dia ini fluidanya ini adalah fluida statis, artinya fluidanya ini bisa kita umpamakan gaya yang diberikan itu adalah 0. Nah, maka Fy itu arah gaya Y ya. Kalau ada sumbu kan kayak gini. Nah, bentar. Kalau ada sumbu X, Y, nah, Y itu kan yang ke arah bawah, ya kan? Yang ke arah bawah itu apa aja? Yang ke arah bawah itu ada P1, Mg, sama P2. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa hubungannya kemarin F dengan P. F itu kan sama P ini punya hubungan, di mana dirumuskan kemarin P sama dengan F per A. F-nya berarti sama dengan P kali A, tinggal dipindahkan aja sisinya. Kalau kita cari F, berarti A-nya dipindah ke ruas yang kiri. F sama dengan P kali A. Nah, masih ingat gaya yang bekerja ke arah F itu yang apa aja? Ya, berarti yang arahnya itu vertikal gitu ya, vertikal. Berarti di sini kita tulis nih, arah yang bekerja itu arah Fy itu ada P2. P2 kalau kemarin gayanya itu kan P kali A, artinya berarti F2 itu kan sama dengan P2 kali A gitu ya. Jadi sebelum ini sebenarnya ada penjabarannya lagi. Ini adalah F2, gaya yang bekerja di arah Y itu F2, terus min F1, terus min F-nya gaya gravitasi, F gravitasi. Nah, oke, dari F ini, F itu kita tadi tahu bahwa F rumusnya P kali A. Artinya kalau F2 berarti P2 kali A. A ini sama karena kubus ini mempunyai luas permukaan yang sama, sehingga saya tidak tulis 2 gitu ya. Karena semua sama. P2 tekanannya yang berbeda. P2A min P1A min P1A karena arahnya dia berlawanan. So, mama saya tulis P1 dulu, bagaimana jadinya? Nah, ini saya selesaikan dulu ya. Jadi P2A dikurangi P1A karena arahnya berlawanan, ya kan? P1A dikurangi lagi Mg. Nah, karena Mg ini mempunyai arah yang sama kayak P1, makanya ini tandanya itu sama, minus. Nah, kalau yang P2 ini kan arahnya berlawanan, jadi yang P2-nya plus. Kalau saya rubah gimana nih? Boleh-boleh aja, jadi yang plus itu P1 sama Mg-nya. Boleh, P1A, saya tulis begini, jadi boleh juga ya. Bentar.
Kalau saya tulis berarti gimana nih? Yang tanda positif kan berarti F1 plus MG min F2. Nah, ini juga boleh, sama aja. Berarti tanda yang di P2-nya menyesuaikan. P, berarti F1 kan P1A plus MG. Ini berarti FG ya tadi, FG. Bukan, karena kita masih bahas yang gaya FG. Ini plus FG kan berarti M kali G. Nah, min P2A gitu ya. Nah, ditulis seperti ini juga nggak apa-apa, nggak akan merubah hasil akhir nanti. Tapi kita pakai yang ini aja ya, sama aja. Nah, ini setelah kita turunkan rumus gaya ke tekanan, kita dapat seperti ini, kita lanjutkan, maka P2 kali A min P1 kali A. Nah, M ini, M rumusnya apa? Massa. Massa kan kemarin itu dari massa jenis. Massa jenis rumusnya apa? Massa jenis rumusnya M per V. M per V maka massanya berapa? Massanya rho kali V. Nah, gitu ya. Saya tulis deh. Rho ini kan kemarin yang kalian tahu massa per volume. Maka ketika kita mau cari massa di sini, maka bisa kita tulis dengan rho kali V, massa jenis kali volume, dikali gravitasi. G-nya tetap gravitasi. Nilai gravitasi itu sudah tahu ya, nilai gravitasi itu dari dulu 9,8 meter per sekon. 9,81 meter per sekon. Nah, kemudian dari sini persamaan ini kita bisa keluarkan A-nya, karena ini sama-sama ada A, bisa dikeluarkan. Maka ketika dikeluarkan P2 min P1 ini dikurung, sama aja kan nilainya seperti yang di atas, P2A kali A, P2A, terus min P1 kali A, min P1 kali apa? Ya min P1A. Ini ya, ini sama nilai persamaan ini sama ini. Terus untuk tadi M-nya sendiri kan udah diganti menjadi rho kali V dari rumus ini. Rho kali V. Nah, kemudian V kali G. V-nya sendiri ini apa? V sendiri ini adalah, kalau volumenya kubus itu apa? Luas alas kali tinggi sisi atau sisi. Tapi ini A kali H bisa juga, sisi kali sisi. Luas alas kali tinggi. Volume tuh biasanya selalu luas alas kali tinggi ya, untuk diingat-ingat. Nah, A kali H ditulis di sini. A luas permukaan, luas alas ya. H ini tingginya ya. Nah, G tetap ditulis di sini. Maka kita pindahkan P2 sama dengan P1 plus rho GH. Ini karena A-nya ada di dua-duanya, maka bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Jadi kalau kita biar jelas, maka ini kan jadinya gini. Ini dicoret. Ini kan pindah ke sini kan, pindah di sini. Jadi rho P2 min P1 sama dengan rho HG atau rho GH.
Udah sampai sini dapatlah rumus dapat dipindahkan P1-nya ke arah sini dari minus jadi plus. Maka di sini bisa sama aja ditulis P2 sama dengan P1 plus rho GH, atau bisa juga kita tulisnya gini, P2 sama dengan, mau nulis rho HG plus P1, boleh sama aja, tidak merubah nilai, ya kan? Harus udah pinter ya untuk matematika dasarnya. Jadi saya tidak perlu mengajarkan pindah ruas, pindah tanda gitu, harusnya sudah ngerti ya itu. Nah, di sini untuk tekanan di A-nya bagaimana? Tekanan di A tinggal pakai ini persamaan ini aja. Tekanan di A maka sama dengan tekanan awal, tekanan 0, tekanan di udara ya. Tekanan di udara ditambah rho GH. Nah, rho GH-nya ini apa? Rho GH ini tergantung dari kedalaman air dari permukaan. Rho GH ini adalah tekanan dari air ke si benda itu, di ke permukaan si benda itu. Jadi mana air permukaan awalnya, nah itu yang menjadikan tekanan pada si ininya, kubus apa namanya, titik A ini. P0 tadi P udara ya. P0 itu P udara. Paham ya? Jadi PA ini, P di titik A ini dapat tekanan dari udara dan juga dapat tekanan dari si fluidanya atas ini. Tekanan udara ini P0, tekanan dari air ini adalah yang rho GH gitu. Yang kedua, di sini ada tabung pipa U. Tabung pipa U ini kalau kita mau mencari tekanan di titik A sama tekanan di titik B, tadi kita tahu kalau di kasus sebelumnya tekanan itu dipengaruhi oleh P0, P di udara, tekanan di udara sama tekanan di fluida tersebut gitu ya. Fluida di atas di atas titik tekan titik di atas titik yang mau kita tahu gitu kan. Nah, untuk kasus ini A sama B ini kalau dilihat dari pipa sebelah sini sama pipa U yang sebelah sini ini sama ya kan, tingginya sama, kemudian P0-nya juga sama, dimensinya sama, tingginya juga sama. Nah, artinya PA ini sama dengan PB, di mana PA sama dengan PB ini jika kita turunkan rumusnya, maka PA-nya sendiri ini dari P0, tekanan di A ini dapat dari P0 sama P di fluidanya. P di fluidanya kita tahu apa rumusnya? Rho GH1 ya di kasus sebelumnya. Nah, di PB ini berarti P0 plus rho GH2, tekanan di fluida 2 gitu kan. Nah, kita coret nih P0 sama P0 karena sama-sama ada di kedua ruas, maka kita coret. Tinggal rho GH1 sama rho GH2. Rho GH1 sama dengan rho GH2. Nah, ini juga dicoret karena rho-nya itu sama. Karena cairan ini isinya adalah fluida yang massa jenisnya sama, makanya rho-nya sama. Rho air ya, ini air fluidanya misalnya. Oke, kita coret, tinggal H. G ini kan juga sama, G ini juga dicoret. G ini juga dicoret, jadi tinggal H1 sama dengan H2. Nah, H1 sama dengan H2 ini berlaku ketika ketinggian permukaannya ini sama gitu. Makanya kalau kita tahu teko, kenapa teko ini
tempat keluarnya ini dia dibikin ke atas karena dia menerapkan prinsip si fluida statis ini. Kalau misalnya tekonya di lubangnya di bawah gimana? Kan dia akan bocor gitu ya, kan keluar karena dia tekanan di sini akan mendorong ke sini. Kalau ininya nggak panjang, maka tekanannya ini akan keluar dari sini, akan tumpah. Nah, sehingga dia dibikin apa nih namanya, tempat keluarnya panjang sehingga tingginya ini akan sama. Ini contoh penerapan di kehidupan kita sehari-hari ya, prinsip fluida ini. Oke, ini sekarang kita masuk contoh kasus ketiga. Kalau contoh kasus sebelumnya, kasus kedua tadi itu kan fluidanya itu sama. Nah, di sini fluidanya beda gitu ya. Ada fluida minyak, yang biru ini warna biru ini minyak, jenis minyak fluidanya. Kalau yang ungu ini air gitu ya. Nah, bagaimana tuh kalau misalnya penerapan fluida statis di dua jenis fluida yang berbeda? Kita tetap menggunakan kasus yang sebelumnya, di mana jika ada fluida yang sama jika ada dua jenis fluida yang sama, maka tekanan di ketinggian yang sama itu besarnya akan sama. Saya ulang ya, jika ada jenis fluida yang sama dengan ketinggian yang sama, maka tekanannya sama. Artinya di A sama di B ini tekanannya sama atau berbeda? Nah, coba perhatikan. A ini kan jenis fluidanya yang warna ungu, ya masih di warna ungu. Nah, terus si B ini kan jenis fluidanya juga warna ungu gitu ya. Artinya dengan jenis fluida yang sama dan ketinggiannya yang sama, maka TA itu sama dengan TB gitu. Oke, kita tuliskan TA sama dengan TB. Lalu apa yang membedakan dua jenis tabung U yang berisi dua jenis fluida berbeda sama tabung U yang jenis fluidanya sama gitu ya. Bedanya hanya di massa jenisnya. Nanti kalau yang tadi PA itu sama dengan P0. P0 tuh yang ke sini tadi, P0 ini ya, P0, ntar saya tulis P0, ini P0. Di sini juga otomatis kan ada P0. Nah, kalau yang sebelumnya P0 plus rho GH1 ya, sama. Di sini PA sama dengan P0 ditambah rho GH1. Rho-nya rho apa? Rho yang jenis fluida warna biru ini gitu. Lalu G-nya tetap, G itu adalah konstanta ya. G itu nilainya 9,81 meter per sekon kuadrat, meter per sekon persegi gitu ya. Lalu H-nya ini adalah tinggi fluidanya untuk yang jenis fluida biru. Nah, sama. PB-nya berarti dari apa? PB-nya P0 plus rho GH2. Rho-nya massa jenis si fluida warna ungu gitu. Oke. Ini tinggal dicoret P-nya. P-nya dicoret, tinggal apa? Ya tinggal ini sama dengan ini. Rho fluida biru kali G kali H1, ini bisa dicoret ya G-nya karena sama. Nah, jadi tinggal rho fluida biru kali H1, H fluida biru sama dengan rho fluida ungu dikali H2. H2 ini yang di sini tadi.
Nah, sekarang kalau misalnya nih kita ada contoh soal kayak 0,8 ini dari 800. Oh iya, saya lupa tadi ya. H2 ini untuk mencari H1 juga bisa langsung, nggak perlu lewat rumus ini. Jadi langsung H1-nya, kalau mau tahu, kita tambahkan aja H2-nya tambah 2. Jadi berapa? H1-nya ketahuan ya langsung ya. Tadi saya bilangnya harus masuk ke rumus ini dulu ya. Saya lupa kalau di sini udah tahu nilainya. Nilai selisih H1 sama H2-nya. Jadi tinggal H2 tambah 2. Berapa tuh? Berarti 10 gitu ya. 10. H1-nya 10 cm. Sekarang kita masuk ke subbab lanjutan, yaitu alat ukur tekanan. Nah, alat ukur tekanan ini adalah penerapan dari fluida statis ya. Salah satu contohnya yaitu venturimeter. Venturimeter ini fungsinya alat ukur ini adalah untuk mengukur kelajuan aliran fluida. Nah, kelajuan aliran fluida, kok kelajuan aliran fluida? Kan ini fluida statis kan nggak perlu diukur, lajunya kan tetap konstan gitu ya. Nah, yang mau kita tahu itu bukan dari si fluida yang mengalir tersebut, akan tetapi dari si alat ukur ini yang menggunakan prinsip dari fluida statis itu gitu ya. Nah, jadi apa yang mau dicari sebenarnya dengan alat venturimeter ini? Jadi kalau venturimeter itu alatnya dipasangkan di suatu pipa gitu ya, di suatu pipa seperti ini. Nah, ini menggunakan prinsip dari fluida statis, prinsip dari fluida hidrostatis. Nah, yang mau dicari ini adalah beda tekan antara yang di A dan di B. Kenapa kok kita nyari beda tekannya gitu ya? Karena ini nanti yang mau kita pakai di penerapan fluida kita sehari-hari gitu. Nggak mungkin fluida itu statis, ya kan? Apalagi di pipa, fluida itu pasti dinamis. Makanya di sini kita harus mencari beda tekan antara A dan di B. Karena kalau kita nggak ada beda tekannya, maka fluida itu akan diam. Nah, sedangkan yang sering dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah fluida yang bergerak. Nah, sehingga kita perlu mengetahui beda tekan di setiap titik. Nah, bagaimana mengetahuinya? Pakai prinsip dari fluida statis yang tadi. Nah, salah satunya contoh untuk mengukurnya itu adalah dengan metode venturimeter yang menggunakan suatu pipa venturi ini. Nah, untuk mencari beda tekan, maka kita tahu jika kita mencari beda tekan, maka yang dicari itu adalah selisih, gitu kan? Selisih antara di A dan di B. Nah, jika kita mau mencari selisih, ini ya, selisih antara muka air di venturimeter ini sama muka air di venturimeter ini. Gitu. Bisa kan ya, berarti menghitung selisih tinggal diukur aja pakai meteran misalnya gitu ya. Ini jarak antara muka air ini sama muka air ini tuh berapa meter gitu kan. Nah, sehingga kalau kita udah tahu jaraknya ini, maka kita tinggal masuk aja ke rumus yang ini untuk mencari beda tekannya. Nilai rho ini kan massa jenis air, jadi sama, nggak pernah berubah kan. Massa jenis air itu berapa? 1000 kg per meter kubik. Nah, G itu juga, G itu konstanta yang tidak pernah berubah. G itu gravitasi, itu nilainya 9,81 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ini masih sama, masih
masih belajar tentang alat ukur tekanan. Bedanya ini menggunakan manometer. Venturimeternya ini menggunakan manometer. Apa itu manometer? Manometer ini adalah alat yang menggunakan kolom cairan untuk mengukur tekanan gitu ya. Cairannya mana ini gitu. Kalau yang tadi dia kan cuma pakai pipa ke atas gitu kan. Kalau ini kita pakai cairan. Cairannya ini biasanya adalah cairan raksa. Nah, kita mau mencari beda tekan di A sama beda tekan di B. Nah, yang bisa kita lakukan pertama-tama kita bisa tarik garis dulu nih, yang mana yang masih sejenis nih fluidanya. Kita tarik ini ya, yang masih batas yang masih sejenis fluidanya, kita tarik ke sini. Ini kita beri C sama kita beri D. Tekanan di C sama tekanan di D berarti sama, ya kan? Masih ingat yang sebelumnya, tekanan di massa jenis yang sama dengan tinggi yang sama itu akan menghasilkan tekanan yang sama. Nah, PC sama dengan PD. PC-nya apa? PC kan berarti tekanannya dapat dari mana? Tekanan C ini. Tekanan C ini kan tertutup. Kalau tertutup tuh nggak mungkin ada tekanan di udara gitu ya. Dan jadi tekanannya cuma dari si fluidanya ini, fluida di atasnya ini. Nah, artinya berarti tekanan A dong, ya kan? Tekanan A ditambah tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatisnya apa tadi? Tekanan hidrostatis kan rumusnya rho G kali ketinggian fluida, rho G kali H. Nah, hanya ini yang bekerja apa aja? Hanya ada L sama ada H, ini panjang L, ini panjang H, rho GH plus L gitu ya berarti ya untuk yang di PC. Kemudian untuk yang di PD, ini PD sama dengan apa? Sama aja. Bedanya ini dari tekanan di B plus apa? Rho GL ya, rho GL plus apa lagi? Rho GH, tapi ingat rho-nya yang ini punya air, yang ini punya raksa gitu ya. Rho A GL plus rho raksa GH. Paham ya? Nah, kita tinggal coret karena sama ya kan. Tinggal PA plus rho A GH plus sama dengan PB plus rho R GH. Ini ditulis ulang. Kemudian kita mau mencari apa tadi? PA min PB kan. Maka dikelompokkan tuh PA, PB pindah ruas jadi min PB ini. Ini pindah ruas ke sini. Rho GH untuk raksa min rho GH untuk air gitu kan. Nah, ini adalah rumus jika kita menggunakan venturimeter dengan manometer. Bedanya cuman di massa jenis sama yang tadi. Kalau tadi kan massa jenisnya cuman air. Nah, ini massa jenisnya dikurangi antara massa jenis raksa sama massa jenis air. Nah, hanya yang mana? Hanya sama aja. Kalau tadi hanya itu kan beda tinggi muka air yang di pipa 1 sama pipa venturimeter 2. Venturimeter 1 sama venturimeter 2 ya kan. Nah, kalau ini beda muka air sama maksud saya beda muka raksanya gitu ya. Ini kan beda muka raksa di sini sama di sini. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya ini adalah alat ukur udara. Kalau tadi venturimeter itu untuk fluida cair, nah ini kita barometer ini untuk udara, fluida yang gas gitu ya. Prinsipnya sama, dia menggunakan prinsip hidrostatis, di mana di sini kita pakai suatu tabung. Tabung ini divakum dulu. Dalam keadaan vakum, artinya dia tidak ada udara di dalam tabung ini. Ya, tabung ini dibalik posisinya. Tabung ini dia punya ukuran mili, ukuran apa ya? Bukan mili ya. Ukuran senti gitu ya. Ini dibalik, dimasukkan ke raksa. Nah, setelah dibalik si tabung ini dan dimasukkan ke dalam raksa, maka
udara di luar ini, prinsip kerja dari si barometer ini, udara di luar ini akan mendorong si raksa ini, sehingga raksa yang didorong ini lari dan masuk ke dalam tabung ini, gitu ya. Prinsipnya gitu. Sehingga kita bisa baca berapa ketinggian raksa yang naik ke atas tabung, dan kita tandai dengan H misalnya ya, tinggi raksa yang naik ini. Nah, kita tahu bahwa di sini jenis fluida yang sama dengan ketinggian yang sama itu tekanannya pasti sama. Sehingga untuk tekanan di A sama tekanan di B ini adalah sama. PA sama dengan PB. Nah, PA-nya ini dapat tekanan dari mana? Dari udara aja kan, berarti. Oke, kita tulis PA-nya adalah P0. Paham ya sampai sini ya? Karena PA ini cuma dapat tekanan dari si P udara, P atau P0 lambangnya. Udah, PB sekarang. PB di sini. Ingat, PB ini tadi tabung ini dalam keadaan vakum, dia tidak ada udara, artinya tidak perlu P0, tidak ada P0 gitu ya. Sehingga P-nya dari mana? P dari si fluidanya ini, fluida raksanya ini maksud saya ya, bukan fluida gas gitu. Bukan fluida udara karena dia nggak ada udara di dalamnya. Oke, kita masukkan P raksanya ya, P dari fluida statis si raksa ini berapa? Rumusnya apa? P hidrostatis, P statis itu rho, GH, rho-nya apa? Rho-nya raksa, karena ini cairannya cairan raksa. G-nya tahu, hanya kita bisa ukur dari berapa senti kenaikannya gitu ya. Oke, rumusnya yang digunakan ini untuk mencari tekanan di udara. Tekanan di udara sekitar. Nah, ini kita misalnya nih, kita bawa nih ke daerah pantai gitu ya, alat ukur ini kita bawa ke daerah pantai. Ternyata kalau di daerah pantai, kenaikan raksa ke atas tabung ini hanya ini 0,76 meter maksud saya ya. Misalnya H sama dengan 0,76 meter. Kemudian kalian disuruh mencari jika H di dalam barometer ini menunjukkan angka ini, berapa tuh tekanan udaranya gitu. Nah, tinggal masukkan aja H ini ke rumus ini. Nah, dapatlah ini. P0 sama dengan 13.600. Ini adalah rho raksa, ya kan? Karena jenis fluidanya raksa. 9,8 ini adalah G-nya. 0,76 ini adalah H-nya gitu. Nah, kita masukkan ketemu 1,01 kali 10 pangkat 5 nanometer Newton per meter persegi. Nah, atau biasa kita sebut dengan 1 atm, atau bisa juga kita sebut dengan 76 cm Hg. Tergantung ya penyebutannya, kalau di kimia lebih suka pakai atm tekanan itu, kalau di fisika lebih suka pakai Newton per meter persegi. Nah, kalau yang cm Hg ini karena dia pakai prinsip ini, maka satuannya ini cm, karena cm ini kan kebaca dari sininya tadi berapa senti atau berapa meter gitu ya, atau berapa mili gitu kan. Nah, Hg-nya ini karena dia pakai cairannya ini raksa ini, sehingga dia satuannya adalah cm Hg. Nah, kalau alat ukur ini kita bawa ke gunung, kira-kira
kenaikan raksanya ini lebih tinggi atau lebih pendek dari pantai? Tentunya lebih pendek, karena udara yang menekan semakin sedikit, bener ya? Kalau kita di daerah gunung sama pantai, ini gunung ya. Nah, udaranya ini kan yang di atmosfer itu kan lebih pendek di sininya. Sedangkan di sininya itu lebih tinggi. Jadi ketika alatnya ada di sini, maka yang menekan udaranya itu banyak. Kalau di sini udara yang menekan itu sedikit, sehingga raksanya itu lebih pendek naiknya dibanding dia di pantai gitu. Kalau di pantai bisa segini, di bawah di gunung paling cuma segini gitu. Itu ya, paham ya? Yang menekan si raksa naik ini adalah udara luarnya, udara sekitar kita yang mau kita hitung berapa tekanannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab terakhir dari fluida statis, yaitu prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup ke dalam suatu fluida, maka benda tersebut ini akan mendapatkan gaya dorong ke atas, akan menerima gaya dorong ke atas, baik jika si benda itu tenggelam, atau melayang, atau terapung. Itu tetap dia, si benda yang tercelup ini akan mendapatkan gaya dorong ke atas. Selain dari gaya ke bawah, dia ternyata juga mendapatkan gaya dorongan ke atas. Pernah kalau kita misalnya di air gitu ya, kita lagi di air, kita kan kalau membawa sesuatu yang tercelup di air, misal kita membawa barang yang tercelup, yang berat gitu ya, kalau pas benda itu tercelup di air, maka akan terasa sangat lebih ringan daripada kita membawa di di atas kolam renang gitu. Misalnya kolam renang gitu ya, kita misalnya berenang, kita kalau berenang tuh kan gendong orang di air kuat, tapi gendong orang di luar kolam renang kita nggak kuat. Nah, itu karena apa? Karena orang yang ada di dalam air itu mendapatkan gaya dorong ke atas, sehingga kita kayak semacam mendapatkan bantuan dorongan dari si gaya apung ini, gaya ke atas itu, gaya ke atas benda yang tercelup itu gitu. Nah, ini apa sih yang membedakan jika benda itu tenggelam, benda itu melayang, dan benda itu terapung? Sebenarnya intinya itu ada di massa jenis. Jadi kalau massa jenis untuk yang kasus tenggelam ini, massa jenis dari fluida itu lebih kecil daripada massa jenis benda. Kalau untuk melayang, massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Kalau yang terapung, massa jenis fluida lebih dari massa jenis benda. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena awalnya gaya, kalau dihubungkan ya, kalau yang gaya arah vertikal itu kan yang bekerja berarti gaya apungnya sama gaya berat, gaya gravitasi ya, gaya berat W, ini gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, FA itu yang gaya dorong ke atas, gaya apung ya. FA ini kalau kasusnya tenggelam tuh berarti kayak gini. Ini fluidanya, berarti ini dasarnya gitu ya. Nah, ini tenggelam namanya. Nah, maka FA ini gaya ke atas itu lebih kecil daripada gaya ke bawah. Akibatnya ya dia akan jatuh ke bawah benda ini, karena dia nggak kuat, gaya ke atasnya kecil, nggak kuat gitu ya. Nah, rumusnya FA apa? Rumusnya FA adalah Rho G V, Rho fluida kali G kali V. Ini dapatnya dari mana?
Kok bisa rho GV F itu? Nah, kalau kita jabarkan, F itu kan sama dengan P kali A, bener ya? Nah, P-nya sendiri, kalau di hidrostatis, ya kan? P-nya apa? Rho GH, gitu kan? P-nya rho GH, A-nya luas permukaan. Rho GH kali luas permukaan, H kali luas permukaan, itu kan berarti tinggi kali luas permukaan. Itu kan rumus dari volume, gitu kan. Nah, ini kan kalau dijabarkan lagi, rho GH. Nah, H kali A di pertemuan di slide sebelumnya ini kan sama dengan volume. Jadi, rho GV gitu ya, kita tulis di sini. Rho GV itu adalah gaya apung. Gaya apung ini rumusnya rho GV. Kemudian untuk gaya beratnya M kali G, sama ya kayak gaya gravitasi, gaya berat itu. M massa benda yang tenggelam ini. Yang tenggelam ini ya, sama G-nya gravitasi 9,8. Udah, rho kita coret nih. Apa yang bisa dicoret? G bisa dicoret. Oh, kita jabarkan dulu nih, M itu kan massa itu rumusnya apa? Kalau kemarin rho itu kan massa per volume, maka kalau massanya sendiri berarti rho kali V gitu ya. Kita coret, VB kita coret, G kita coret, maka tinggal rho fluida kurang dari rho benda. Kemudian kasus melayang itu kita bisa umpamakan berarti ini imbang antara gaya ke atas sama gaya ke bawah. Nah, kalau imbang berarti dia tidak berpindah, dia tidak tenggelam, dia tidak ke atas. Dia ini ada di tengah-tengah, artinya gaya yang ke atas ini dorongannya ini sama-sama kuat, yang ke atas kuat, yang ke bawah juga kuat, sehingga dia melayang tetap di tengah-tengah, sehingga ketika tidak ada yang saling kuat, maka benda ini akan tetap di sini, maka kita bisa rumuskan FY-nya ini sama dengan 0 karena tidak ada selisih antara gaya yang ke atas sama gaya yang ke bawah gitu ya. Y sama dengan 0. Ini berarti kan gaya ke atas kurang dari dikurangi gaya ke bawah ini sama dengan 0, tidak ada gitu ya, tidak ada gaya, tidak ada selisih gaya. Nah, kita pindah ruas, FA sama dengan B gaya ke atas sama dengan gaya berat. Nah, artinya tidak ada selisih, sama gitu ya. Tinggal dijabarkan aja kayak tadi. Ketemu rho F, rho fluida sama dengan rho benda. Terus kemudian kasus yang terapung. Kasus terapung ini sama seperti kasus yang melayang, hanya saja bedanya ini di volume ininya. Kalau ini volume tercelup, kalau ini volume benda kan. Bendanya semua kan, kalau melayang ini kan bendanya semua tenggelam, bukan tenggelam ya, melayang kena fluida, kena air, sehingga dapat gaya dorong ke atas. Nah, kalau ini kan sebagian aja nih yang tercelup, yang kena air, maka yang dapat gaya dorong ke atas tuh cuman yang tercelup gitu. Kan tadi inget yang orang di kolam renang, kalau dia di dalam air dia akan sangat ringan, Kak, ya kan? Kalau dia di atas sudah kembali berat gitu kan. Kita nggak bisa dapet gaya dorong yang ke atas lagi, beda sama yang dia tercelup di air gitu ya. Nah, di sini makanya dia V-nya itu V tercelup, bukan V benda total gitu.
Kalau melayang tadi benda total karena dia semua kena air. Paham ya? Nah, udah. Ini sama aja, bedanya tadi saya ulang, bedanya hanya di volumenya ini tercelup, T itu tercelup. Kalau W-nya ya, W-nya tetap ya, W-nya kan dia mendapat gaya berat ke bawah ini semua benda, karena ini sama bendanya. Yang beda itu hanya di volume FA yang ke atasnya itu. Nah, karena VT itu kan besarnya itu pasti kurang dari VB ya kan. VT, V tercelup ini kan pasti besarnya kurang dari V total bendanya. Nah, maka ini kalau kita bikin konstanta, ini nilai konstantanya ini pasti dia kurang dari 1 karena dia kalau nggak mungkin sama. Kalau sama 1 itu nggak mungkin. Sehingga dia pasti nilainya itu kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, misalnya nih 0,5 berarti setengah bendanya ya kan, setengah bendanya yang terapung atau sepertiganya atau 3/4-nya atau ya 1/8-nya yang tenggelam gitu. Jadi nggak mungkin yang tercelup itu nggak mungkin sama dengan si VB-nya, karena kalau sama artinya dia bisa jadi melayang gitu. Terus kita masukkan aja VT-nya ini kan tadi seperberapanya si VB, sepersekiannya VB. Nah, maka kita coret, ketemu VF kali konstanta ini sama dengan rho F kali konstanta sama dengan rho B. Ini dibalik aja ya. Sehingga kalau sepersekiannya rho B artinya ini kan pasti lebih kecil ya kan. Lebih kecil maka yang ini lebih besar. Maaf, maksud saya gini, maksud saya kalau rho B itu sepersekiannya rho F, maka tentunya rho B ini nilainya lebih kecil daripada rho F gitu ya. Sehingga rho B kurang dari rho F atau rho F lebih besar dari rho B. Paham ya? Gampangnya gini aja, gampangnya kalau dia terapung, ingat-ingatnya itu berarti kalau terapung berarti rho fluida ini lebih, rho fluida kan berarti rho airnya ya, rho air berarti itu punya kekuatan yang lebih besar daripada si benda, sehingga si fluida ini bisa menaikkan si benda gitu ya. Untuk mengingatnya gampangnya gitu aja, berarti rho F ini lebih besar daripada rho B, rho bendanya. Ini buktinya dia bisa mendorong si bendanya sampai ke atas. Oke, baik. Terima kasih.